Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Valentine dengan NIM 22050200056. Dan di samping saya ada teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Agrarinda Nodori dengan NIM 22050200078. Perkenalkan, nama saya Baik Rizka Nabila Anggraini Putri dengan NIM 22050200047. Kami mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurnianingsi, SS MSI. Di sini kami akan membuat video konten digital dengan mata kuliah yaitu Asas-Asas Manajemen dengan judul materi yaitu Perkembangan Manajemen. Baik, yang pertama ini ada pembahasan. Yang pertama ada materi sejarah perkembangan manajemen, yang kedua evolusi teori manajemen, yang ketiga teori manajemen klasik. Baik, materi pertama yaitu ada sejarah perkembangan manajemen akan dibacakan oleh Agra Dinda Nodori. Baiklah, yang pertama di sini ada sejarah perkembangan manajemen. Sejarah perkembangan manajemen tidak jauh berbeda dengan perkembangan manusia itu sendiri. Artinya bahwa manajemen telah berlangsung sejak manusia itu berada di bumi ini. Seiring dengan perkembangan dan tuntutan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manajemen kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan keahlian serta pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh manusia itu. Pengetahuan serta teknologi atau iptek tumbuh dan berkembang. Pertumbuhan itu sekaligus juga mengembangkan keterampilan manajemen umat manusia. Untuk memperjelas gambaran yang diuraikan, gambar satu berikut ini menunjukkan sejarah perkembangan manajemen dari zaman dahulu sampai dengan perkembangan sekarang ini. Materi kedua yaitu akan saya lanjutkan yang berjudul Evolusi Teori Manajemen. Yang pertama yaitu teori manajemen ilmiah. Gerakan manajemen ilmiah sebenarnya telah dimulai sekitar akhir abad yang lalu, di mana para insinyur Amerika Serikat dan Eropa mencari dan mengembangkan cara-cara baru untuk mengelola suatu perusahaan. Beberapa variabel yang diperhatikan dalam manajemen ilmiah adalah sebagai berikut. A. Pentingnya peranan manajemen dalam menggerakkan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. B. Pengangkatan dan pemanfaatan tenaga kerja dengan persyaratan-persyaratannya. C. Tanggung jawab kesejahteraan pegawai atau karyawan. D. Kondisi yang cukup untuk meningkatkan produktivitas kerja. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Yesi Valentine. Selanjutnya yaitu ada peran manajer atau pemimpin dalam menentukan pilihan kebijaksanaan perusahaan adalah sangat penting. Selain itu, manajer harus dianggap sebagai reformis dalam memperbarui persyaratan-persyaratan kerja, kondisi kerja, hari standar kerja, tanggung jawab terhadap kesejahteraan karyawan, dan lain-lain. Dari perbaikan atau pembaharuan dalam manajemen. Aspek-aspek manajemen ilmiah mempunyai tujuan agar tingkat produktivitas perusahaan, efisien dan efektivitas perusahaan dapat ditingkatkan. Selain itu, dalam manajemen ilmiah juga memperhatikan prinsip-prinsip pembagian kerja di antara para pegawai pada suatu perusahaan. Dalam hal perbaikan kesejahteraan karyawan, antara lain diperhatikan pada metode pemikiran upah atau gaji pada karyawan. Metode yang akan digunakan dalam pemberian upah harus dikaitkan dengan produktivitas kerja. Pendekatan ini disebut sebagai metode pemberian insentif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agra. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti beberapa teori ilmiah menurut perintis dan pencetusnya secara kronologis, yaitu satu ada Robert Owen tahun 1771 sampai dengan 1858. Ia adalah seorang manajer beberapa pabrik pemintal kapas di New Lanark, Skotlandia semenjak tahun 1800-an. Dalam teorinya, ia menekankan tentang peranan sumber daya manusia sebagai kunci keberhasilan perusahaan. Khususnya peranan jabatan manajer atau kader yang harus berfungsi sebagai reformis atau pembaru dalam manajemen sumber daya manusia ini. Selain itu, ia menentukan prosedur-prosedur kerja yang dapat meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua ada Charles Babbage, yaitu tahun 1792 sampai dengan 1971. Ia adalah seorang profesor matematika yang telah banyak mencurahkan perhatiannya bagi cara-cara kerja di pabrik supaya lebih efisien. Setiap pekerjaan dalam pabrik dapat dibagi-bagi menjadi bermacam-macam keterampilan.
Akibatnya, setiap pekerja atau karyawan dapat dididik dalam suatu keterampilan khusus. Setiap pekerja hanya dituntut tanggung jawab khusus sebagian atau tertentu sesuai dengan spesialisasinya dari semua atau keseluruhan pabrik perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, Frederick W. Taylor. Mula-mula yang menjadi titik tolak penerapan manajemen secara ilmiah berasal dari hasil penelitian F. W. Taylor tentang studi waktu kerja pada bagian produksi di mana dia bekerja, di perusahaan Midwest Steel. Taylor menekankan bahwa antara waktu penyelesaian pekerjaan dapat dikorelasikan dengan upah yang diterimakan, yaitu semakin cepat atau tinggi presentasi kerja dalam menyelesaikan pekerjaannya akan semakin tinggi upah yang diterimanya. Metode pendekatan ini disebut sebagai sistem upah diferensiasi. Yang keempat, Henry L. Gunn. Henry L. Gunn yang dalam pengalamannya yang pernah bekerja bersama-sama dengan Taylor mengemukakan teorinya, juga bertitik tolak pada usaha meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas kerja dengan rangsangan upah atau insentif. Gagasan Henry L. Gunn mempunyai kesamaan dengan gagasan Taylor, antara lain yaitu A. Kerjasama yang saling menguntungkan antara manajer dan karyawan. B. Mengenai metode seleksi yang ilmiah untuk menentukan tenaga benar-benar tepat. C. Sistem bonus dan penggunaan instruksi dalam pengaturan kerja. Yang kelima itu ada Frank dan Lillian. Kedua pelapor manajemen ilmiah ini mendasarkan gagasannya pada hasil penelitian tentang hubungan gerakan dan kelelahan dalam pekerjaan. Menurut Frank, bahwa antara gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan juga menimbulkan kelelahan. Yang keenam itu ada Harrington Emerson. Harrington Emerson melihat bahwa penyakit yang mengganggu sistem manajemen di dalam industri ialah adanya masalah pemborosan dan inefisiensi. Oleh karena itu, dia mencetuskan ide-ide yang terformulasikan dalam 12 prinsip sebagai berikut. A. Perumusan tujuan dengan jelas. B. Kegiatan yang dilaksanakan masuk akal. C. Tersedianya staf yang cakap. D. Terciptanya disiplin kerja. E. Pemberian balas jasa yang adil. F. Laporan terpercaya, cepat, tepat, dan kontinu. G. Pemberian instruksi dan perencanaan dari urutan-urutan kerja. Baiklah, yang ketiga ada teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik di sini ada menurut Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang industriawan Prancis yang kemudian terkenal sebagai bapak manajemen operasional pengembangan manajemen sebagaimana yang dikemukakannya dalam buku yang terkenal yang berjudul Administration Industrielle et Générale. Yang kedua, James Demany. Menurut James Demany, kaidah-kaidah yang diperlukan untuk menetapkan organisasi manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, koordinasi. Merupakan kaidah yang menghendaki adanya wewenang, saling melayani, perumusan tujuan, dan kedisiplinan yang tinggi. Yang kedua, prinsip skalar, yaitu suatu prinsip yang mendefinisikan tentang hubungan kepemimpinan, pendelegasian, dan antar fungsi-fungsi tertentu yang dibutuhkan. Yang ketiga, prinsip fungsional. Merupakan suatu prinsip yang mendefinisikan berbagai macam tugas yang harus diselesaikan serta dalam usaha mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, prinsip staff. Merupakan prinsip yang membedakannya sebagai manajer staff dan lini lainnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Jessie Valentine. Selanjutnya yang ketiga, Mary Parker Follett. Tokoh lain yang memberikan sumbangan terhadap pandangan prinsip-prinsip administrasi adalah Mary Parker, yang nada saat kematiannya pada tahun 1933 dianggap sebagai salah satu dari wanita terpenting yang dihasilkan oleh Amerika Serikat di bidang sosiologi dan kewarganegaraan. Arti penting yang lebih jauh dari pandangan Follett terlihat dalam Dynamic Administration, The College Papers of Mary Parker Follett. Follett berpendapat bahwa dengan membuat karyawan merasa memiliki perusahaan akan tercipta rasa tanggung jawab kolektif. Dewasa ini, kita memunculkan isu serupa dengan istilah employee ownership, profit sharing, dan memunculkan isu serupa dengan istilah gain sharing plans. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Agra. Ada Chester I. Bernan tahun 1886 sampai dengan 1961. Chester memandang organisasi sebagai sistem kegiatan yang diarahkan pada tujuan.
Fungsi-fungsi utama manajemen menurut pandangan Bernan adalah perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Bernan menekankan pentingnya peralatan komunikasi untuk mencapai tujuan kelompok. Dia juga mengemukakan teori penerimaan pada wewenang. Menurut teorinya, bawahan akan menerima perintah hanya bila mereka memahami dan mampu serta berkeinginan untuk menuruti atasan. Bernan adalah pelopor dalam penggunaan pendekatan sistem untuk pengelolaan organisasi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.